10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dengan populasi penduduk sekitar 3 juta orang. Sebagai ibu kota provinsi, Surabaya juga merupakan rumah bagi banyak kantor dan pusat bisnis. Perekonomian Surabaya juga dipengaruhi oleh pertumbuhan baru dalam industri asing dan beberapa segmen industri yang akan terus berkembang, terutama dalam hal properti di mana gedung pencakar langit, mall, plaza, apartemen, dan hotel berbintang akan terus terbangun setiap tahunnya. Melihat padatnya kota Surabaya, maka diperlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, termasuk untuk angkutan pribadi maupun angkutan umum. Karena angka transmigrasi dan peningkatan jumlah kendaraan di kota Surabaya yang tinggi, Surabaya termasuk kota yang padat lalu lintas, terlebih pada waktu pagi hari yang disebabkan oleh mulainya aktivitas masyarakat, baik yang keluar maupun yang masuk ke kota Surabaya. Dan juga keadaan traffic light atau lampu merah yang banyak, apalagi jika ada kereta yang akan lewat dan mengakibatkan keadaan overload karena banyak kendaraan yang terhenti lalu lintasnya di jalan raya, sehingga menyebabkan kemacetan yang parah. Dengan ini, solusi yang diberikan oleh pemerintah Surabaya ialah salah satunya disediakan alat transportasi massal atau angkutan umum dengan tujuan dapat mengurangi angka pengguna kendaraan pribadi dan kemacetan di kota Surabaya. Dengan solusi tersebut, berupa transportasi umum, diharapkan angka kemacetan dapat berkurang. Di sini kelompok kami akan membahas tentang transportasi massal. Transportasi umum adalah layanan angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok yang tersedia untuk digunakan oleh masyarakat umum. Biasanya, transportasi umum dikelola oleh pemerintah sesuai dengan jadwal, dioperasikan pada rute yang telah ditetapkan, dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanannya. Contoh dari transportasi umum ini, yang pertama yaitu bus kota, tram atau kereta api ringan, dan kereta api cepat seperti metro, subway, dan kereta bawah tanah, serta pesawat terbang, dan lain-lain. Beberapa tahun terakhir, Surabaya berkembang cukup pesat, baik pengembangan infrastruktur, jumlah penduduk, jumlah pendatang, serta jumlah kendaraan bermotor. Jika tidak diantisipasi, suatu saat kota ini bisa menjadi kota yang macet. Seiring bertambahnya tingkat mobilitas masyarakat, fasilitas transportasi umum menjadi salah satu sarana vital yang dibutuhkan. Masyarakat di kota ini umumnya masih terbiasa menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor. Mungkin saat ini masih belum menjadi masalah, tetapi masalah transportasi depan akan menjadi masalah. Perlu dikembangkannya sistem transportasi massal yang terintegrasi antar moda transportasi yang terhubung kuat, menghubungkan bandara, terminal, pelabuhan, dan tempat-tempat pusat aktivitas masyarakat seperti perkantoran, kampus, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Menteri Perhubungan mengungkapkan beberapa tujuan adanya transportasi massal yaitu antara lain mengurangi tingkat kemacetan, mengurangi polusi udara, dan mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan yang sering dialami oleh pengguna kendaraan pribadi. Hai teman-teman, di sini saya sedang berada di Terminal Bungurasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih bis itu. Oke. Menurut Wikipedia, bis adalah kendaraan bermotor angkutan
orang yang memiliki tempat duduk yang lebih dari 8 orang, termasuk untuk pengemudi, dan yang beratnya lebih dari 3.500 kg. Bus dapat digunakan untuk perjalanan jauh, terjadwal, sekolah, sewa, ataupun pariwisata. Nah, bus pariwisata, Anda sudah pasti tidak asing lagi dengan yang namanya bus pariwisata, karena biasanya kita itu menggunakan bus ini untuk rekreasi dan lain sebagainya, sehingga biasanya rombongan bisa sampai 60 orang ataupun lebih, bisa ke study tour, ke kota lain dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua adalah bus sekolah atau bus kampus. Saat ini untuk mengurangi polusi udara, pemerintah itu menciptakan angkutannya bernama bis. Nah, angkutan ini digunakan untuk memfasilitasi seseorang yang ingin bersekolah atau seseorang yang ingin pergi ke kampus tanpa adanya kendaraan bermotor yang mereka miliki. Nah, lalu selanjutnya ada bus pekerja atau bus jemputan pabrik. Nah, bus ini biasanya digunakan untuk karyawan-karyawan yang difasilitasi oleh perusahaan agar nantinya transportasi yang mereka gunakan itu sudah terjadwal dan sudah ada. Nah, hal ini meringankan sekali untuk para karyawan-karyawan di Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah bus trans, yang merupakan jenis transportasi baru di Indonesia. Bus ini melayani antar halte, sehingga Anda ingin naik bus trans ini kemana saja itu bisa, selama bus ini ada di kota kalian. Nah, contohnya ada yang sudah tersedia di Indonesia ini adalah di kota Yogyakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Dan Surabaya sendiri pun contohnya adalah bus Trans Surabaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bus ini memiliki kelebihan dan kekurangan bagi si pemakai kendaraan bus. Ada beberapa keuntungan kita menaiki bus daripada kita menaiki kendaraan pribadi. Yang pertama adalah lebih leluasa tempatnya. Interior bus yang luas dan bersih membuat perjalanan menjadi nyaman, leluasa dalam bergerak sehingga tidak merasa sesak. Ditambah dengan bagasi yang luas dan terpisah dari kursi, membuat tempat kita tidak sesak dan tidak sempit. Yang kedua adalah harga yang terjangkau. Meskipun harga untuk menyewa bus lebih mahal daripada kita menyewa kendaraan pribadi seperti mobil, namun jika kita menaiki bus secara berombongan, maka akan relatif lebih murah. Karena jika banyak penumpang atau banyak rombongannya, maka semakin sedikit biaya yang akan ditanggung. Dan kita itu semakin ringan sehingga biaya yang dikeluarkan tidak begitu banyak. Yang ketiga adalah daya angkut yang lebih banyak. Fasilitas bus yang luas dapat memuat orang yang banyak dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Jika diisi banyak orang, tidak terasa sesak karena ruang bus lebih besar daripada kendaraan pribadi seperti mobil. Yang keempat adalah bus ini sangat cocok untuk perjalanan jauh seperti mudik, perjalanan maupun tempat wisata. Jadi cocok sekali untuk liburan keluarga atau rombongan. Selain memiliki kelebihan, bus ini juga memiliki kekurangan. Ada beberapa kekurangan bus yang kita pakai, antara lain adalah waktu tempuh yang dipakai. Waktu tempuh perjalanan bus lebih lambat daripada kendaraan pribadi dan sekiranya lebih 3-4 jam. Kecepatan bus lebih lambat daripada kendaraan pribadi, sehingga waktu yang kita tempuh dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan akan menjadi lebih sangat lama. Yang kedua adalah pencopetan. Bahwa kita tahu di bus ini kurang sekali untuk keamanannya. Banyak yang mengalami kecopetan yang tanpa tidak disadari bagi para pemakai. Sehingga bus ini berbahaya dan masih belum cukup aman. Surabaya Bus atau Bus Surabaya merupakan layanan transportasi bus berfasilitas modern milik pemerintah kota Surabaya yang diperuntukkan sebagai transportasi umum
serupa bus kota di kawasan metropolitan Kota Surabaya. Armada layanan ini sering disebut bus Tayo oleh warga setempat karena memiliki corak warna yang mirip dengan karakter dari serial animasi Korea Selatan Tayo The Little Bus. Layanan ini diluncurkan oleh Pemkot pada 7 April 2018 dengan koridor awal berupa rangkaian rute loop koridor R1 sampai R2, rute terminal Surabaya, dan Raja Wali. Armada Surabaya Bus dilengkapi dengan beragam fasilitas canggih dan modern yang membuat nyaman serta memberikan rasa aman bagi penumpang. Berbagai fasilitas yang terdapat di bus ini sebanding dengan fasilitas mewah yang dimiliki oleh shuttle bus maskapai penerbangan lokal. Setiap bus dipandu oleh helper yang siap membantu penumpang sekaligus bertugas sebagai kondektur tiket. Bus yang memiliki total panjang 11,7 meter ini mempunyai fitur pintu otomatis, pendingin ruangan, 12 CCTV luar dan dalam, alarm darurat, glass breaker, alat apart, serta pengisi daya. Selain itu, bus ini dilengkapi dengan GPS yang terhubung dengan Surabaya Intelligence Urban Transport System atau SITS. Bus berkapasitas 67 penumpang ini mampu mempunyai 3 jenis kursi. Ketiga warna tersebut memiliki fungsi berbeda-beda. Kursi berwarna merah muda diperuntukkan penumpang perempuan. Kursi berwarna merah diperuntukkan penumpang lansia dan disabilitas. Sedangkan kursi berwarna jingga diperuntukkan penumpang umum, yaitu laki-laki atau perempuan. Penggunaan kursi dimaksudkan untuk meminimalkan tindak pelecehan seksual di dalam bus. Selain itu, bus ini menyediakan pegangan bus bagi penumpang sendiri, serta terdapat area khusus pengguna kursi roda bagi pengguna difabel. Tujuan dari layanan ini adalah satu bentuk manifestasi upaya Pemkot untuk mensinergikan pemenuhan kebutuhan transportasi umum dengan program lingkungan hidup. Layanan ini diharap dapat mempengaruhi dampak sampah plastik bagi lingkungan perkotaan dan sekitarnya. Pemkot memberikan fasilitas bagi masyarakat yang memberikan kontribusi sampah plastik untuk menikmati layanan ini. Manajemen operasional layanan ini ditangani oleh Pemkot di bawah UPTD Pengelolaan Transportasi Umum. Bertransportasi adalah kepentingan semua orang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan kian ramainya pengguna jalan yang semakin meningkat hingga saat ini dan kemacetan yang cukup parah yang terjadi di Surabaya, pemerintah telah berupaya memberi layanan untuk angkutan umum agar menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi kemacetan. Seiring dengan menurunnya minat masyarakat Surabaya untuk memilih angkutan umum, terutama bus Trans Surabaya, pemerintah tak habis akal dengan memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses bus Trans Surabaya dengan mudah dan akurat, tanpa harus lama menunggu di halte terlalu lama dan memakan waktu. Teman Bus adalah aplikasi mobile yang mulai beroperasi di Surabaya pada tanggal 31 Desember 2021 dan merupakan implementasi program By the Service dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk pengembangan angkutan umum di kawasan perkotaan berbasis jalan yang menggunakan teknologi telematika yang handal dan berbasis non-tunai untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan serta kenyamanan mobilisasi Anda. Tujuan utama Teman Bus adalah memberikan transportasi yang ekonomis, mudah, handal, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Untuk itu, Teman Bus memiliki standar minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Teman Bus berupa kendaraan yang sedang dan berkapasitas 40 penumpang dengan 20 tempat duduk dan bus besar yang berkapasitas 60 penumpang dengan 30 tempat duduk. Serta masing-masing terdapat satu area prioritas. Teman Bus dilengkapi dengan CCTV dan sensor alarm pengemudi yang merupakan salah satu upaya untuk memberikan rasa aman bagi penumpang. Layanan Teman Bus juga mengedepankan kenyamanan penumpang dengan selalu menjaga kebersihan di area bus dan mengikuti protokol kesehatan dengan mewajibkan penumpang memakai masker, social distancing, menjaga kapasitas, dan menyediakan hand sanitizer. Teman Bus memberikan tarif yang sangat terjangkau. Tidak hanya itu, dilengkapi juga untuk memudahkan penumpang untuk mendapatkan informasi rute, halte, dan jadwal keberangkatan bus. Dengan demikian, Teman Bus diharapkan bisa menjadi angkutan dengan layanan terbaik di Indonesia dan masyarakat menjadi terbantu agar tidak perlu susah-susah mencari informasi terkait keberangkatan biaya, rute bus, dan lain-lain sehingga minat masyarakat untuk naik transportasi umum meningkat dan angka kemacetan pun menurun.